Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Octaviani sebagai moderator dari kelompok 7. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai struktur enzim. Sebelum itu, mari kita perkenalan dengan teman-teman saya terlebih Saya Dana Ramadhani. Saya Edelia Desyabi. Nama saya Febiola Ransuma. Itu tadi anggota dari kelompok 7. Sebelum kita masuk pada pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih enzim itu. Enzim adalah protein yang bertindaknya sebagai biokatalisator, mempercepat reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup tanpa ikut bereaksi. Enzim bekerja secara spesifik terhadap substrat tertentu. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasannya mengenai struktur whole enzim. Baiklah, sekarang kita akan membahas komponen-komponen enzim. Enzim ini mempunyai beberapa komponen. Komponen yang pertama yaitu holoenzim. Holoenzim tersusun dari apoenzim dan koenzim atau kofaktor. Holoenzim ini adalah bentuk enzim yang aktif secara fungsional. Seperti yang saya sebutkan, holoenzim terbentuk dari dua komponen, yaitu apoenzim dan koenzim atau kofaktor. Tanpa kombinasi kedua komponen ini, enzim tidak akan bisa menjalankan fungsinya secara maksimal dan tidak bisa mempercepat reaksi kimia dalam tubuh kita. Bisa diibaratkan seperti mobil tanpa kunci. Meskipun mesinnya lengkap, tanpa kunci mobil tidak akan bisa menyala. Begitu pula dengan enzim. Apoenzim saja tidak cukup, harus ada kofaktor atau koenzim agar fungsi. Koenzim dan kofaktor, gugus prostetik. Koenzim dan kofaktor adalah bagian non-protein dari enzim. Meskipun sering dianggap sama, sebenarnya ada sedikit perbedaan. Kofaktor bersifat anorganik, misalnya ion logam seperti Fe besi, Zn seng, atau Mg magnesium. Sedangkan koenzim bersifat organik dan protein dan seringkali berasal dari vitamin seperti NAD, NADP, atau FAD. Dalam gambar ini, kita juga bisa melihat istilah gugus prostetik yang merujuk pada kofaktor atau koenzim yang melekat kuat dan permanen pada enzim. Komponen ini membantu enzim melakukan tugasnya, misalnya mentransfer gugus kimia atau elektron selama reaktif, Atau biasa disebut dengan active site. Sisi aktif adalah bagian dari apoenzim yang berinteraksi langsung dengan substrat. Disinilah substrat akan menempel, mengalami perubahan dan menghasilkan produk reaksi. Bentuk sisi aktif sangat spesifik dan hanya cocok dengan substrat tertentu. Konsep ini dikenal dengan teori gembok dan kunci atau biasa disebut lock and key theory. Beberapa enzim juga bekerja dengan cara induced fit, yaitu bentuk sisi aktif akan menyesuaikan sedikit saat substrat menempel. Fungsi sisi aktif sangat vital karena jika terjadi kerusakan pada bagian ini, misalnya karena suhu tinggi atau pH ekstrim, maka enzim tidak akan bisa berfungsi lagi. Tadi kan ada disebutkan tentang teori lock and key atau yang dikenal dengan teori kunci dan gembok. Sebelum saya bahas lebih dalam apa sih teori ini, saya akan kenalkan dulu secara umum tentang teori kunci dan gembok ini. Teori kunci dan gembok adalah salah satu model untuk menjelaskan cara kerja enzim. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Emil Fischer pada tahun 1894. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja teori kunci dan gembok. Sekarang saya akan menjelaskan cara kerja dari teori lock and key ini. Di sini kita lihat ada enzim dan substrat, di mana enzim yang berwarna putih dan substrat yang berwarna abu-abu. Enzim ini bertindak sebagai gembok dan substrat bertindak sebagai kunci. Seperti gembok dan kunci, gembok itu hanya akan terbuka jika kuncinya sesuai dengan lubang gembok. Begitu juga dengan enzim dan substrat. Enzim hanya akan bisa menempel dengan substrat yang sejenis dengan enzim. Jika tidak sesuai, maka tidak akan bisa menempel. Enzim bertindak sebagai sisi aktif. Lalu ketika ditemukan dengan substrat, menjadi kompleks enzim substrat. Lalu menjadi enzim dan dihasilkanlah produk. Selain teori lock and key, ada juga teori kecocokan induksi atau yang dikenal dengan induced fit theory. Teori ini dikemukakan oleh Daniel Edward Koslan pada tahun 1958. Berbeda dengan teori lock and key, teori ini menjelaskan bahwa enzim bersifat fleksibel dan akan mengubah bentuknya untuk menyesuaikan diri dengan substrat saat substrat mendekat. Sekarang, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari teori kecocokan induksi. Di sini kita lihat ada enzim dan substrat seperti tadi, di mana enzim ini sebagai sisi aktif tapi fleksibel.
Karena enzim bisa berubah bentuk mengikuti bentuk substrat. Di sini kita lihat pertama enzim dan substrat, lalu enzim yang sisi aktif. Teman-teman, ternyata dari tahapan-tahapan reaksi tadi terdapat faktor-faktornya loh. Inilah 6 faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Yang pertama, suhu. Setiap enzim punya suhu optimum atau suhu terbaik untuk bekerja. Biasanya, suhu optimum enzim manusia adalah sekitar 37 derajat Celcius. Kalau suhunya terlalu rendah, kerja enzim jadi lambat. Kalau suhunya terlalu tinggi, enzim bisa rusak atau Faktor yang kedua, pH atau tingkat keasaman. Enzim juga punya pH optimum, tergantung di mana dia bekerja. Contoh yang pertama, enzim pepsin di lambung, pH rendah atau asam. Contoh yang kedua, enzim amilase di mulut atau pH netral. pH yang tidak sesuai bisa membuat enzim kehilangan bentuk aktif. 3. Konsentrasi substrat. Semakin banyak substrat, makin cepat enzim bekerja sampai titik jenuh. Tapi, kalau substrat terlalu banyak, kecepatan reaksi tidak akan bertambah lagi karena enzim sudah bekerja maksimal. Keempat, konsentrasi enzim. Semakin tinggi konsentrasi enzim, maka semakin cepat reaksi berlangsung. Tetapi, jika substratnya tersedia cukup. Tetapi, ada batas maksimalnya juga ya. Yang kelima, inhibitor atau zat penghambat. Inhibitor bisa menghambat kerja enzim. Ada 2 jenis inhibitor. Yang pertama, inhibitor kompetitif, bersaing dengan substrat. Inhibitor yang kedua, inhibitor non-kompetitif, menempel di bagian lain enzim, mengubah bentuknya. Aktivator zat pendukung. Aktivator membantu kerja enzim jadi lebih cepat atau lebih efektif. Contohnya, ion logam seperti Mg2+, Ca2+, Zn2+. Nah, teman-teman, dari semua pembahasan kami tadi, dapat kita simpulkan bahwa struktur enzim terdiri dari 2 komponen utama, di mana yang pertama adalah apoenzim atau bagian protein, dan yang kedua, koenzim atau kofaktor. Koenzim dan kofaktor itu termasuk bagian dari non-protein. Kombinasi dari keduanya membentuk holoenzim, yaitu enzim dalam bentuk aktif. Aktivitas enzim berlangsung di sisi aktif yang memiliki bentuk spesifik untuk mengikat substrat. Tanpa koenzim atau kofaktor, enzim tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai katalis dalam reaksi biokimia.